Ya, teman-teman, membaca komentar dari Bro Torik sebentar ya. Dari Bro Torik Firausi ya, 4993. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi nggak tahu secara detail arti cash status atau statistik keuangan secara terperinci. Jika berkenan, tolong buatin satu episode untuk menjelaskan yang ada di tabel valuasi per share, profitability, dan lain sebagainya. Terima kasih sama-sama. Semoga dilancarkan urusan kita dan kehidupannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bro ya. Baik, untuk pertanyaan ini teman-teman ya, ini kan berhubungan dengan statistik teman-teman ya. Statistik ini ya, mungkin statistik ini yang suka saya bahas setiap episode untuk menghitung harga wajar teman-teman ya. Saya menyatakan statistik adalah yang paling simpel. Maka dari itu teman-teman, ini yang dari banyak ini teman-teman ya. Saya hanya mengambil beberapa aja. Kenapa hanya beberapa aja? Saya ingin urusan soal investasi itu nggak dibikin ribet teman-teman ya. Hanya mengambil beberapa aja dan tidak mau dibikin ribet. Makanya teman-teman nanti setelah mengetahui 5 hal ini nih, 5 hal ini teman-teman ya. Teman-teman dengan sendirinya akan mempelajari ya. Ingat, dengan 5 hal ini teman-teman akan mempelajari semuanya ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari profitability atau growth-nya bagaimana, balance sheet-nya bagaimana. Nanti pelan-pelan pun teman-teman akan mengetahui. Contoh teman-teman ya, kenapa saya hanya mengambil 5 kategori ini yang menjadi acuan untuk teman-teman melakukan yang namanya trading investing gitu kan. Sama juga teman-teman yang investing juga sama sebenarnya trading juga ya. Tradingnya kan jual beli, intinya trading teman-teman jual beli. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang teman-teman ya. Makanya untuk menghitung valuasinya teman-teman hanya menggunakan 5 kategori ini atau 5 apa namanya ya, 5 5 5 apa ini namanya, 5 acuan aja teman-teman, 5 acuan aja teman-teman sudah bisa memahaminya. Misalkan teman-teman kita akan menghitung dari current valuasi, ambil aja teman-teman 2 aja nih, PE rasio sama yang namanya PBP. Udah cukup. Apa itu PE rasio teman-teman ya? Sesuai dengan artinya PE rasio teman-teman, artinya price earning ratio ya, perbandingan antara harga dan EPS teman-teman ya. Earning ya sini ya, EPS nih. Earning, kalau EPS kan earning per share ya, artinya per lembar saham teman-teman ya. Nah, ini dibandingkan antara harga nih, harga yang ini dibandingkan dengan EPS-nya. Maka terperolehlah 3,90. Oh, berarti kalau dibandingkan dengan keuntungan per sahamnya ternyata ini murah. Nah, catatan murah sama mahalnya dari mana teman-teman ya? Nah, berdasarkan orang-orang yang investing teman-teman ya, yang saya baca-baca, yang saya pelajari teman-teman, ukuran itu 10 teman-teman ya. Jadi standarnya 10. Apabila dia lebih daripada 10 artinya mahal. Ya, ini bicara fundamental dulu teman-teman ya, bukan urusan bandar dulu ya. Karena urusan bandar sama fundamental beda teman-teman ya. Ingat ya, antara urusan bandar sama fundamental beda ya teman-teman ya. Nanti kalau untuk bandar nanti kita apa namanya, bahas lagi lah ya teman-teman ya. Karena berbanding terbalik teman-teman dengan fundamental kalau berdasarkan harga bandar. Kalau ini kan harga wajar aja. Jadi ketika PE rasionya itu contohnya 3,90. Ini kan berarti kan di bawah 10, artinya murah teman-teman ya. Nah, kita bandingkan lagi di sini teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman ini Adro ya. Nah, ini bukan rekomendasi Adro ya, ini baru contoh aja. Ingat, ini bukan rekomendasi Adro, teman-teman. Oke, kembali lagi ya ke PE rasio. Jadi kalau dia itu di bawah 10 artinya murah. Ada lagi yang mengkategorikan di bawah 5. Itu sudah murah, teman-teman. Artinya kalau sekarang secara PE rasio ini murah, teman-teman. Karena apa? Karena standarnya kan 10. Sedangkan ini di bawah 10. Ada lagi yang dibilang 5 standarnya. Berarti ini di bawah 5. Berarti murah banget, teman-teman. Tapi saya suka membandingkan dengan yang namanya Undachat, yaitu rata-ratanya berapa, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin suka memberikan untuk wah PE rasio di bawah 10 murah nih, apalagi di bawah 5 gitu kan, 3,90 di bawah 5.
Kalau saya membandingkannya belum tentu murah. Kenapa? Karena berdasarkan rata-ratanya teman-teman ini PR rasio 3. Oh, berarti ini emang di standarnya di sini teman-teman ya. Karena mereka itu beranggapan teman-teman ya, ada yang fundamental. Berarti kalau istilahnya di bawah 10, ketika mau target ke 10 PR rasio 10, berarti kan targetnya tinggal 7 kali lagi EPS teman-teman ya. Jadi wah ini murah teman-teman, hitungannya murah gitu. Tapi kalau saya suka membandingkan dengan yang namanya pundacat. Makanya pundacat itu sangat berpengaruh bagi saya untuk fundamental. Oh ini murah, belum tentu murah. Kenapa? Karena standarnya di angka 3. Kecuali contohnya PR rasionya 3,90. Nah, rata-rata selama 3 tahun itu ternyata 5 atau enggak 7. Nah, berarti murah. Berarti kan di bawah angka 7. Kalau ini kan di bawah angka 3. Maaf, di angka 3 berarti kan. Maka ini kalau secara catatan 3,90 kalau berdasarkan saya itu ini masih 3,23 berarti mahal 0, sekian gitu kan. Jadi ini sebenarnya harga sekarang itu PRSO di harga standarnya. Tetapi kalau untuk urusan fundamental patokan itu 10 ya dan 5. Berarti kalau 10 itu berarti di bawah 10 nih PRSO-nya. Artinya murah teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang menyatakan untuk PRSO-nya itu sekitar 10 tahunan ya, silahkan cek untuk 5 tahunan. Nah, ada yang ngambil untuk 10 tahunan untuk jangka panjangnya contohnya gitu ya. Tinggal di sini aja teman-teman. Nah, kita apa namanya? Kita bandingkan aja berapa nilainya. Kalau untuk 10 tahun jangka panjangnya teman di angka 9 ya. Jadi kalau untuk 3 tahunan yang standarnya teman-teman ya, sorry, nah ini. Nah, di angka 3 teman-teman. Jadi kalau nanti istilahnya ke target jangka panjang, oh ini murah teman-teman. Makanya suka saya ngambil itu untuk 3 tahunan aja karena jangka jangka satu siklus. Tapi kalau teman-teman pingin ke harga investasi, maka teman-teman gunakanlah min standarnya yang 10 tahun. Nah, tapi untuk satu siklus saya menggunakan yang 3 tahun. Kenapa satu siklus 3 tahun? Karena standarnya satu siklus itu 3 tahun kalau menurut saya, teman itu hitungan saya itu 3 tahun teman-teman ya untuk satu siklus. Jadi siklus itu naik turun begini nih. Naik turun naik atau enggak turun naik turun. Jadi kembali ke harga awal teman-teman. Seperti itulah itu hitungan saya siklus itu 3 tahun teman-teman ya. Rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman kalau menggunakan yang nama rumus PR rasio ya maaf rumus PR rasio itu menggunakan seperti itu. Rata-rata ya biasanya kalau PR rasio itu menggunakan yang 10 tahun, 5 tahun silahkan aja gitu kan. Nah, kita perbandingkan lagi nih untuk yang 5 tahunnya gitu kan. Cek yang 5 tahun, mana 5 tahun dari itu. Ini baru PR rasio teman-teman ya. Kalau dijabarinnya panjang ya. Nah, ini yang 3 tahunnya di angka 8, 5 tahun. Jadi kalau mau investasi sampai 5 tahun berarti nanti targetnya itu ke angka 8 di sini teman-teman ya. Ini kan update teman tiap hari ini. Ini update tiap hari. Jadi teman-teman hanya melihatin ini aja. Nanti ngambil sekarang 3,90 untuk jangka panjang berarti jangka panjang itu contoh 5 tahun gitu ya. Nah, PR sudah angka 8 jadi targetnya nanti di angka 8 ininya teman-teman ya. Karena setiap harinya ini update sesuai dengan harganya. Sesuai dengan harga ini berbanding dengan EPS-nya. Paham nggak teman-teman ya? Mudah-mudahan paham ya. Sekali lagi. Jadi kalau untuk standar PR rasio itu kalau di bawah 10 itu murah. Ada juga yang di bawah 5 murah banget. Jadi kalau standar PR rasio untuk investasi ya teman-teman ya. Nah, standarnya itu seperti itu. Nah, nanti teman-teman cara take profitnya bagaimana? Cara take profitnya itu berdasarkan PR rasio juga. Yaitu PR rasio titik 90 nanti target untuk 5 tahun bisa ke angka 8, untuk 10 tahun ke angka 9. Nanti di sini targetnya di angka 9 atau enggak angka 8 untuk 5 tahunan. Nah, untuk jangka pendeknya, wah ini jangka pendek mah istilahnya cuma trading cepat lah teman-teman ya. Hanya jangka waktu investasi 3 tahun atau enggak swing lah istilahnya swing teman-teman ya. Swing karena tidak lama. Biasa kalau swing juga tidak lama-lama teman-teman ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu teman-teman harusnya. Makanya saya mengambil targetnya yang 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena yang satu siklus teman-teman ya. Oke, itu satu ya PR rasio ya. Selanjutnya kita ke PBP ya. Apa itu PBP teman-teman? Ini secara gampang aja ya. PBP itu ada perbandingan antara harga buku berbanding dengan harga. Nih ya. Nah, ini harga kan di sini teman-teman harga saat ini. Nah, ini harga bukunya. Nah, ini harga bukunya. Harga buku itu diambil dari mana?
sekalian yang ini ya, karena ini nah harga buku ini ya. Diambil dari mana harga bukunya? Yaitu dari lembar saham, teman-teman ya, dibagi equity, ini nih equity, teman-teman, equity ya. Equity, total equity dibagi dengan lembar saham, jumlah keseluruhan lembar saham. Jadilah harga buku, teman-teman ya. Itu ya. Jadi equity dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, hasilnya equity itu adalah harga bukunya sekian, segini. Apa itu PBP? Yaitu PBP itu adalah berbanding dengan harga ini, teman-teman, harga sekarang. Jadi kalau harga bukunya contohnya sekarang berapa deh PBP-nya? 0,85, berarti di bawah harga buku. Kan ini 2574. Di sini 22 2200 ya. 2200 artinya 2200, berarti kan di bawah. Ya, di bawah harga buku. Artinya apa? Murah. Murahnya kenapa? Karena di bawah harga buku. Sedangkan harga bukunya aja, harga buku itu jadi harga antara harga dasar lah istilah teman-teman kalau kita beli. Kalau kita gini nih, harga buku itu. Contohnya teman-teman beli mau ngejual ngejual cabe, dua cabe gitu ya. Ngejual cabe, harga dasarnya berapa nih? 20.000 contohnya. Mau dijual ke berapa? 21.000, 25.000. Nah, harga dasar itu 20.000, teman. Itu harga dasarnya. Secara dasar itu seperti itu. Nah, makanya saya bilang kan kembalikan ke hukum dasar gitu. Ya, teman-teman ya, harga harga dasar seperti itulah, teman-teman. Intinya ini harga harga dasarnya berapa sih gitu kan? Harga yang eh, harga berdasarkan equity-nya gitu kan. Istilahnya gitu ya, teman-teman ya. Itu yang paling simpel seperti itulah, teman-teman ya. Jadi kalau itu harga cabai sekian, harga dasar berapa nih? 20, mau dijual 25. Berarti kalau di bawah 20 berarti murah, teman-teman ya. Dijual harga murah nih, saya biasa jual 20.000. Itu secara gambaran secara simpelnya, teman-teman ya. Sampai itu tuh ya. Jadi untuk PBB seperti, jadi kalau dia PBB-nya satu, teman-teman, berarti kan berdasarkan harga buku itu satu, teman-teman ya. Jadi harga harga buku ini, teman-teman, harga bukunya ya. Nah, ini berbanding seperti sama harganya kalau dia sama dengan harga buku itu nilainya satu. Tapi kalau di bawah harga ini, teman-teman, harga buku ini nih, akhirnya jadi di bawah satu. Maka suka saya bilang, ini harga bukunya berapa? Contohnya harga bukunya ini 2.574. Sedangkan harga sekarang di angka 2.200, berarti murah. Makanya hitungannya itu, teman-teman ya, berdasarkan hitungan valuasi untuk harga wajar berdasarkan yang suka ngitung PBP, teman-teman. Wah, ini harga satu dah, berarti eh, emang harga bukunya segini gitu kan, nggak kemana-mana, emang harga dasarnya segini. Murah sebetulnya, kalau murah pasti harus di bawah harga buku, berarti harus di bawah angka satu, teman-teman, harus di bawah angka satu ininya. Nah ya, oke teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, sudah ya. Nah, kita cek lagi di sini, teman-teman ya, PBP. Nah, PBP untuk 3 tahunan sudah, kita cek untuk 5 tahunan. Mana? Terus sampai 5 tahunan doang ya PBB mah, teman-teman ya. Udah cuma itu doang, teman-teman ya. Sampai 3 tahunan doang. Untuk PBB nggak ada, teman-teman ya. 3 tahunan doang ini. 3 tahun ya, sampai 3 tahunan aja, teman-teman. Untuk PBB ngitungnya sampai 3 tahunan aja. Jadi kenapa suka ada rata-rata, teman-teman ya, kita cek untuk rata-rata nih. Kenapa saya pakai yang 3 tahun, teman-teman ya. Ini rata-ratanya selama 3 tahun ini dijual di berapa? Ternyata dia emang selama 3 tahun ini dijual di angka 0,9, artinya di bawah angka satu. Jadi, oh ini memang setiap selama 3 tahun emang dijual di bawah angka satu gitu kan. Jadi, ya targetnya saya mungkin di atas 0,9 di sini rata-ratanya. Ya, ataupun pas banget di 0,98, contohnya seperti itu. Jadi kalau valuasinya mahal murahnya itu berdasarkan PBB seperti itu. Jadi patokannya itu harga bukunya, itu berdasarkan PBB ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau beli di atas harga buku berarti jatuhnya mahal. Tapi ada standarnya juga. Ada standarnya apa? Apabila dia contohnya mau bagiin dividen. Nah, biasanya yang suka bagiin dividen itu suka di atas angka satu, ya. Yang suka bagiin dividen itu biasanya suka di atas angka satu. Makanya punya standar. Standarnya bagaimana? Bila PBB-nya 2 masih dalam tahap wajar, bahkan 2,5 itu masih dalam tahap wajar ya. Jadi kalau tadi P/E ratio standarnya 10 sama angka 5, sekarang kalau dia dijual di angka 2 kali
PBB-nya 2, kalau dia bagiin dividen masih dalam tahap wajar, teman-teman ya. Tapi kalau dia lebih daripada itu, lihat dulu dari rata-ratanya selama 3 tahun berapa. Contohnya 3 tahun rata-ratanya 2, tapi di sini dijual di angka 1, tapi dia bagiin dividen ya murah, teman-teman. Tapi kalau dia pas bagian dividen kadang-kadang langsung ke harga PBB-nya kan, di angka melebihi harga PBB-nya kan, di angka 2, berarti ini emang standarnya. Berarti emang ini standarnya segini, teman-teman. Kalau di atas harga itu, di atas 2, 3, 4 atau enggak sampai sekian, itu biasanya mahal jatuhnya, teman-teman, kalau berdasarkan fundamental. Beda lagi dengan yang namanya harga bandar. Kalau untuk harga bandar nanti kita hitung-hitungan, teman-teman. Sebenarnya kalau harga bandar itu nggak usah dihitung-hitung, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk harga buku sama harga PBB bisa teman-teman paham ya. Jadi harga buku itu PBB itu berhubungan erat dengan yang namanya harga buku. Jadi satu kesatuan lah teman-teman ya. Jadi untuk melihat perbandingan PBB itu harus melihat harga bukunya dulu gitu kan. Nah, harga buku itu diperoleh dari equity dibagi dengan yang namanya jumlah lembar saham, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu hanya melihat dari statistik itu juga tidak semuanya, teman-teman ya. Hanya melihat dari PR ratio saja. Oke. Lanjut, ada apa lagi? DER. Nah, ini urusannya dengan hutang, teman-teman. Kalau DER itu hutang ya, debt to equity ya. Ini DER-nya itu cuma 0,14, teman-teman ya. 0,14. Artinya apa? Berarti dia itu di bawah equity hutangnya. Nah, ini equity nih ya, equity-nya di sini ya. Jadi untuk membandingkan nanti yang DER sama itu yang gini teman-teman ya. Di sini aja di balance sheet aja nanti. Jadi equity juga berhubungan dengan DER. Kenapa katanya DER-nya harus di bawah 0,5 standarnya? Artinya apa standarnya? Berarti hutangnya itu setengah daripada equity-nya. Nih, setengah equity. Kalau standarnya 0,5. Makanya ketika orang fundamentalis, teman-teman ya, teman-teman yang suka dengan fundamentalis, pasti mereka melihat hutangnya. Kalau hutangnya lebih daripada equity-nya, dia cenderung ini hutangnya gede gitu kan, nggak mungkin saya masuk di sini. Tetapi berbanding terbalik dengan DER punya bank, bank BBRI, BBCA, BBNI ya, pokoknya bank-bank itu ya. Kalau lebih besar DER-nya itu bagus. Bagusnya kenapa? Berarti kalau untuk DER hutang, berarti kan si bank itu teman-temannya bank ya, terutama bank-bank ya. Bank itu biasanya mengambil dana dari masyarakat, jatuhnya dihitungnya hutang, teman-teman. Makanya kalau laporan keuangan untuk bank itu tidak ditampilkan DER-nya, teman-teman ya. Nah, karena DER itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan biasa aja lah gitu kan, yang suka pinjam-pinjam. Ya selama dia pinjam berarti masih DER-nya masih keluar. Jadi selama DER-nya keluar berarti dia bukan berurusan dengan perbankan. Ingat ya, setiap emiten yang tidak ada yang masih ada DER-nya, hutangnya DER ya, berarti dia bukan berhubungan dengan perbankan ya. Tapi kalau DER-nya tidak ada, berarti dia perbankan. Itu aja teman perbandingannya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu. Contoh di sini BBRI deh. Kita cek BBRI ya. Biasa santai aja teman-teman ya. Jadi itu saya itu kalau suruh menjelaskan secara detail teman-teman, nanti puyeng sendiri teman-teman. Lebih baik saya menjelaskan kepada teman-teman yang paling simpelnya ya. Cukup kalau fundamental itu dengan 5 hal ini aja, teman-teman sudah mengetahui oh ini perusahaan bagus atau tidaknya. Oke, teman-teman ya. Lihat BBRI di sini teman-teman statistiknya. Pasti nggak ada teman-teman ya. Pasti nggak ada DER-nya. Ya. Nah, kan nggak ada kan mana? Nah, di sini kan balance sheet nggak ada kan DER-nya, hutangnya nggak ada kan, hanya equity aja. Ya beda dengan ADRO kan, ADRO pasti ada karena dia bukan yang berhubungan dengan keuangan, ya, tidak berhubungan dengan ngambil dana dari masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, ya, dalam bentuk tabungan ataupun apalah teman-teman ya. Kenapa jadi ke situ? Oke, teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan paham nih. Mas saya bilang saya ingin menjelaskan secara sesimpel mungkin tanpa melibatkan istilah-istilah yang suka ada di saham. Biar teman-teman biar paham lah teman-teman ya.
Saya juga kadang-kadang menamai candle itu ya seingat-seingat saya aja biar gampang diingat. Ya kita ngapain pusing-pusing teman-teman, pusingnya kenapa? Kita bukan triliunan teman-teman, kalau triliunan saya akan menyewa akuntan lah teman-teman. Ataupun carilah orang profesional gitu kan untuk menghitung valuasi sebuah saham ya saya pasti pasti mengundang. Pendapat kamu bagaimana? Pendapat kamu bagaimana? Karena saya banyak duit, ya. Nggak usah kalau kita banyak duit nggak usah teman-teman. Pinter-pinter amat yang penting duit saya mau dikelola dengan siapa. Nah, kita tinggal panggil aja orang-orang ahli gitu. Nah, ini salah satunya mudah-mudahan teman-teman ini baru dasarnya teman-teman. Nanti teman-teman dengan sendirinya akan kemana-mana kok ini. Contohnya saya menjelaskan harga DER, kenapa DER seperti ini, nanti teman-teman akan mengembangkan. Nah, saya pingin itu gitu teman-teman ya. Saya buka dasarnya, teman-teman langsung mengembangkan. Teman-teman kita sudah banyak mengembangkannya, teman-teman ya. Itu nanti akan teman-teman juga sendiri akan mengetahui bagaimana mencari saham-saham yang berfundamental baik, teman-teman ya. Jangan bagus-bagus lah, baik lah minimal, teman-teman. Kadang-kadang kan pinginnya seperti itu. Oke? Nanti kita cari kesimpulan untuk di belakang. Oke, untuk DER gitu ya. Kita kembali lagi untuk DER. Jadi saya ulang lagi teman-teman. DER itu standarnya itu 0,5. Standarnya 0,5 ini DER ya. Ini kan baru 0,14. Artinya apa? Di bawah 0,5. Cenderung masih aman. Nah, 0,5 pun dalam tahap wajar. Ketika dia DER-nya sudah jatuh ke angka 1 atau lebih daripada 0,5, cukup di warning. Karena kenapa? Karena takutnya PKPU, teman-teman ya. Nanti nggak bisa bayar hutang kalau lebih daripada equity dari mana dia bayar hutangnya. Sedangkan equity-nya aja contohnya 79, hutangnya 80 atau enggak 100, kan melebihi equity-nya. Apa yang dijaminkan? Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kas udah tahu ya taksnya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk DER itu untuk menghitung bagaimana dia besar atau tidaknya hutang ya. Kalau DER-nya lebih daripada 0,5 berarti dia di warning, masih aman atau tidaknya. Bahkan ada yang menyatakan satu minimal satu, artinya hutangnya itu minimal tidak melebihi ekuitasnya, ya. Ekuitas yang sini nih minimal ya. Jadi walaupun dia bangkrut ataupun istilahnya ada suatu hal masih bisa dijual equity-nya dan bisa dibayarkan hutangnya. Nah, maksudnya ke situ teman-teman. Nah, hutang juga dibagi dua, teman-teman. Ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, ya. Ini untuk jangka panjangnya contohnya 5 tahun, 10 tahun masih aman, walaupun gede tapi masih aman. Yang bahaya itu yang hutang jangka pendeknya, biasanya jaraknya cuma 1 tahun, teman-teman ya. Paling lama 2 tahun, teman-teman. Kalau enggak 6 per bulan, kadang-kadang bulanan, 6 bulan, 1 kuartal, kadang-kadang seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk membedakan bagaimana DER itu bekerja dengan baik atau tidaknya berdasarkan DER-nya itu berapa. Apakah di bawah 0,5 atau di atas 0,5 atau di atas 1. Standarnya itu 0,5, teman-teman ya. Jadi begitu teman. Jadi saya tidak mau menjelaskan secara keseluruhan. Nanti teman-teman dengan sendirinya pun nanti teman-teman akan tahu. Oh, pasti bilang oh teman-teman ya. Oke, hutang sudah. Satu lagi berarti ROI. Nah, ini ROI ini adalah bagaimana si perusahaan ini meningkatkan labanya. Makanya standarnya itu, teman-teman ya. Standar untuk ROI itu adalah 10 standarnya ya. Jadi berdasarkan standar itu 10. Kenapa saya nggak pakai ROA? Mungkin ROA nanti kita kembangkan lagi. Cuman untuk ROI itu pentingnya Bapak karena berhubungan dengan laba, teman-teman. Jadi kan kalau usaha itu di mana-mana pun, teman-teman ya, labanya berapa, untungnya berapa, teman-teman investasi dimanapun ya, labanya berapa, bagian saya berapa, pasti dihitung dengan laba, keuntungan gitu kan. Nah, maka dihitungnya seperti ini, teman-teman. ROI itu adalah return on equity. Jadi laba, bagaimana dia menghasilkan laba berdasarkan perbandingan equity-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya dihitungnya itu, tunggu sebentar ya. Nah, teman seperti itu ya, untuk ROI itu dibandingkan antara laba sama equity-nya. Jadi ini berapa besar sih gitu kan kemampuan sebuah perusahaan itu menghasilkan labanya. Maka dihitungnya itu eh, istilahnya laba bersihnya itu dibagi dengan equity-nya gitu kan. Maka ini berapa sih besar menghasilkannya gitu kan. Makanya saya suka menghitung itu ROI, makanya diperbandingkan ROI-nya aja. Untuk ROI mungkin nanti kita jelaskan lagi teman-teman. Ini yang penting-pentingnya aja teman-teman ya. Jadi dari statistik itu kita peras lagi teman-teman ya. Dari statistik yang banyak ini nih teman-teman, istilah-istilahnya
saya akan peras menjadi 5. 5 aja, cukup dengan 5 aja teman-teman bisa mengetahui perusahaan ini baik atau tidaknya. Atau teman-teman mau melanjutkan atau tidak. Ya, ini dalam posisi murah atau mahal. Teman-teman hanya dengan 5 kategori ini, dengan 5 perbandingan ini aja teman-teman sudah mengetahui ini dalam posisi bagus atau tidak. Jadi ROI ini ya harus di atas lebih daripada 10 standarnya itu. Ingat ya. Jadi standarnya itu lebih daripada 10. Jadi kalau dia 21 berarti meningkatkan labanya itu bagus teman-teman ya. Makanya pakai standarnya, semuanya pakai standar. DER pakai standar, ROI pakai standar, PR ratio pun pakai standar, PBP pun pakai standar teman-teman ya. Maka standar ROI itu adalah 10. Jadi kalau dia di atas 10 bagus perusahaannya. Tapi pas di 10 berarti bagus inilah gitu kan. Tapi kalau pakai 11 atau sampai 20 bagus gitu kan. Tapi kalau 10 bagus gitu. Tapi kalau di bawah 10 ya untunglah masih ada gitu. Maka saya bilang bukan jelek, untunglah masih ada gitu kan. Oh, kemampuannya cuma segini doang gitu kan untuk kuartal sekarang gitu kan. Nah, sebetulnya makanya saya hitungnya itu per kuartal teman-teman ya. Per kuartalnya teman-teman. Makanya saya suka menghitungnya kan TTM aja gitu. Karena kan kalau TTM update teman-teman per kuartalnya update. Nah, sebetulnya teman-teman ya jadi untuk membandingkan ROI-nya itu bagus atau tidaknya cukup dengan oh ini 10 berarti kalau 10 di atas 10 bagus. Kalau di bawah 10 kurang. Apalagi kalau di bawah 5 gitu kan kurang lagi. Jadi punya standar ya. Jadi dapat saya simpulkan teman-teman jadi yang statistik ini diperas lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin nanti mempelajari kayak growth-nya bagaimana nanti dengan sendirinya teman-teman. Dengan sendirinya teman-teman akan mengetahui pelan-pelan pasti contohnya ini kan semuanya itu berhubungan dengan laba contohnya net income-nya oh berarti quarter year itu growth-nya itu 70 untuk net income-nya wah menurun nih ya. Terus untuk gross profit-nya wah menurun nih gitu kan menurunnya segini. So revenue-nya wah menurun nih gitu kan. Kadang-kadang ini yang harus jadi positif teman-teman yang untuk growth itu jadi pertumbuhan growth-nya itu teman-teman pertumbuhan ya. Kan year or year gitu kan pertumbuhannya. Ada profitability juga gross-nya operaningnya silahkan teman-teman untuk net profit-nya gitu kan silahkan teman-teman nanti mungkin teman-teman bisa membandingkan dengan secara pelan-pelan pun masih bisa teman-teman ya. Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan seperti jadi untuk net income aja saya hanya membandingkan begini teman. Oh, 5,8 ke angka 1,2. Oh, menurun. Tapi lihat revenue-nya. Oh, juga menurun juga. Tapi kalau ini net income istilahnya menurun tapi revenue-nya bagus, teman-teman artinya ada kesalahan bukan kesalahan. Ada pengurangan biaya ataupun penambahan biaya. Contohnya gini. Ini revenue-nya 7,6, sekarang 6,2, berarti kan menurun kuartalnya kan. Net income juga menurun. Oh, berarti benar secara revenue menurun, net income pasti menurun. Tetapi ada yang revenue meningkat tapi net income menurun. Wah, ini ada indikasi kenapa gitu kan. Oh, ini berarti biayanya yang keluar lebih banyak. Tapi ada yang revenue-nya menurun, terus ininya meningkat, teman-teman. Wah, berarti lagi pengurangan biaya. Tapi ada di sini revenue-nya contohnya 6,2 triliun, tapi di sini tiba-tiba dapat 8. Dari mana itu, teman-teman ya? Penjualan standarnya aja 6, tapi tiba jadi di sini jadi 8, teman-teman. Artinya tidak memenuhi dari penjualan berarti diindikasi untuk penambahannya itu dari investasi lain ataupun dari penjualan aset karena seperti itu. Makanya teman-teman nanti bisa dikembangkan dari sini gitu teman-teman ya. Maka saya untuk memperlihatkan kepada teman-teman secara gamblang dan mudah itu seperti itu teman. Kadang-kadang saya untuk menjelaskannya bikin yang paling simpel teman-teman, yang paling simpel dan paling mudah untuk dipahami. Dengan sendirinya nanti teman-teman itu akan mengetahui oh revenue itu. Oh, net income itu teman-teman ya. Nanti seperti itulah teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti dengan sendirinya ingat ya, saya dengan sendirinya teman-teman akan mempelajari karena sebaik-baiknya orang itu yang mau menambah ilmunya, teman-teman ya. Semakin bertambah ilmu, semakin teman-teman belajar, itu akan menjadi manusia yang lebih baik gitu kan. Makanya saya kasih dasarnya. Kenapa kasih dasar? Dengan dasarnya nanti teman-teman bisa mengembangkan kemana-mana. Asal pondasinya kuat, kemungkinan ke atasnya itu tidak akan goyah gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi kita tarik kesimpulan aja ya.
Nah, teman-teman, kalau kita tarik kesimpulan, teman-teman ya, hanya seperti ini aja, teman-teman ya. Jadi pertanyaan teman kita yang ingin dijawab untuk, apa namanya, penjelasan secara detail, teman-teman, nggak usah detail-detail, teman-teman ya. Kita ini investasi tidak sampai triliunan, teman-teman. Makanya dengan, seperti ini aja nanti teman-teman akan mengetahui, ya, dengan mengetahui batasan-batasannya aja. Ini dia kesimpulannya kalau PE rasio, di atas 10 itu cenderungnya mahal, teman-teman ya. Tapi kalau di bawah 10 ataupun di bawah 5 ya murah lah, teman-teman ya. Nah, standar PBB itu adalah 2. Jadi kalau 2, kalau dia bagian dividen masih aman ya. Berarti kalau di bawah 2 ataupun di bawah 1, teman-teman ya, cenderung murah, tapi ingat harus rata-ratanya berapa. PE rasio pun rata-ratanya berapa dan teman-teman mau investasi berapa tahun ya. Kalau harga buku oke lah, karena harga buku emang segitu, teman. Ya. Dari itu hutang ya, hutang itu minimal minimal atau standarnya 0,5 sampai 1. Kalau lebih daripada 1, waspadalah karena, khawatirnya itu PKPU gitu kan, nggak bisa bayar hutang. Nah, untuk ROI 10%, artinya apa? Bila dia di bawah 10% kurang baik, tapi kalau di atas 10% baik. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya cuma gitu doang, teman-teman. Jadi, teman-teman, kenapa saya pingin, teman-teman itu mempelajari sesuatu hal dengan mudah, teman-teman, hanya menggunakan 5 patokan aja teman-teman sudah menentukan, oh ini murah, oh ini mahal. Nanti tambahannya makanya pakai standar ataupun, bukan standar, rata-rata, harga rata-rata teman-teman, ataupun, nilai rata-rata setiap PE rasio teman-teman, ataupun, biasanya kalau PE rasio aja teman-teman untuk harga sama PBB aja, udah cukup seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau yang, istilahnya yang suka value investing ya mereka mereka hanya untuk, memperlihatkannya seperti ini aja teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan teman-teman membawa manfaat ya buat teman-teman. Jadi, sekali lagi, kalau teman-teman ingin mengetahui secara detail teman-teman ya, dengan, 5 aspek aja, 5 yang saya ketahui teman itu sebenarnya teman-teman sudah cukup untuk yang melakukan namanya, teman-teman mau trading, investing lah istilahnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat mudah sekali untuk memperlihatkan. Jadi dari statistik yang begitu besar ini atau yang begitu banyak ini teman saya peras lagi menjadi 5 teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman hanya cash-nya besar, cash-nya kecil. Cuman sebenarnya kalau di saham itu, oh ini murah, ini mahal, udah itu aja. Ini besar, ini kecil gitu. Makanya, seperti yang dibilang, sama LKH ya, dengan, lulusan, terendah pun, yang penting dia bisa menghitung berupa tambah-tambahan, bagi-bagian, sama kurang-kurangan, sebenarnya sudah cukup untuk, jual beli di saham. Jadi makanya dipermudah aja teman-teman, mempermudah diri. Ingat ya kata-kata saya teman-teman, mudahkanlah. Kalau teman sudah memudahkan diri, teman-teman akan dengan cepat mengambil keputusan. Ingat ya, teman-teman akan mengambil keputusan lebih cepat dan saya sarankan atau ketika teman-teman sudah mengambil keputusan itu, jangan sampai teman-teman ngitung sampai laporan keuangan ke sini, kemana kemana kemana, untung-untungnya nggak beli juga gitu kan. Tapi kalau teman-teman sudah menghitung secara cepat, set set set, oh tinggal perbandingkan aja ini, oh berarti kalau rata-rata sekian, oh murah, saya akan mengambil untuk 10 tahun, oke masuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau investing nanti teman-teman ya, ini kan keperluannya buat investing teman-teman, maka perbandingkanlah di sini teman. Makanya suka bikin PR rasio itu kan, model LKH kan, Mister LKH itu 10 tahun teman-teman, minimal 5 tahun gitu kan, 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Makanya dia jangka panjangnya, trading itu jangka panjang bukan trading cepat ataupun singkat. Maka teman-teman kalau yang simpel, kalau model swing ya teman-teman hanya memperlakukan seperti itu aja juga sudah cukup. Jadi dengan 5 kategori ini aja teman-teman sudah mengetahui, oh emiten ini murah, oh emiten ini mahal. Untuk, ujung-ujungnya kayak gitu kan teman-teman. Cuman murah sama mahal aja udah, kalau nggak di angka sedang. Oke teman-teman, mungkin dapat dipahami ya, apa yang saya bicarakan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.